Pernah nggak sih kalian kepikiran, apa itu intervensi dalam psikologi klinis? Apa saja jenisnya? Nah, pertanyaan kalian ini bisa terjawab. Aku di sini bakal jelasin sederhana kalian, apa itu intervensi dalam psikologi klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnita Dwi Rosa Febriani dengan NIM 2411100. Izin mempresentasikan mengenai intervensi dalam psikologi klinis. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi klinis yang diampu oleh Ibu Elty Sukasih, SPC, MPC, psikolog. Oke guys, itu saja pembukaannya. Sekarang kita dengarkan penjelasannya. Enjoy watching guys. Tonton videonya sampai habis ya. Psikologi klinis merupakan cabang psikologi yang berfokus pada pemahaman dan penanganan masalah psikologis. Banyak individu mengalami gangguan emosi, perilaku, maupun mental yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sebagai upaya untuk membantu individu mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Masalah psikologis tidak hanya berdampak pada kondisi mental seseorang, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik, hubungan sosial, dan produktivitas. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah psikologis dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Karena itu, intervensi dalam psikologi klinis memiliki peran penting sebagai upaya penanganan dan pencegahan agar individu mampu menjalani kehidupannya secara lebih sehat dan seimbang. Selanjutnya ada pengertian intervensi. Intervensi dalam psikologi klinis adalah serangkaian tindakan atau teknik yang dilakukan oleh psikolog untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis. Intervensi biasanya dilakukan setelah proses asesmen dan bertujuan untuk memperbaiki fungsi psikologi individu. Dalam proses intervensi, psikolog tidak hanya berfokus pada gejala yang terlihat, tetapi juga mencari faktor penyebab yang mendasari masalah tersebut. Faktor penyebab dapat berasal dari pengalaman masa lalu, lingkungan keluarga, tekanan sosial, maupun pola pikir individu itu tersendiri. Oleh karena itu, intervensi dilakukan secara sistematis dan disesuaikan dengan kondisi setiap klien. Nah, selanjutnya ada tujuan intervensi. Yang pertama itu ada mengurangi gejala gangguan psikologis, yang kedua ada membantu individu memahami masalahnya, dan yang ketiga mengubah perilaku maladaptif. Jadi selain membantu mengatasi gangguan psikologis, intervensi juga tuh membantu individu mengembangkan keterampilan hidup seperti kemampuan mengelola emosi, meningkatkan rasa percaya diri, dan membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Dengan demikian, individu tidak hanya pulih dari masalah yang dialami, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangannya di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis intervensi. Yang pertama itu ada psikoterapi, yang kedua konseling, yang ketiga terapi kognitif, yang keempat terapi perilaku, yang kelima terapi humanistik, dan yang keenam terapi kelompok dan keluarga. Nah, setiap jenis intervensi ini memiliki kelebihan dan fokus yang berbeda. Oleh karena itu, psikolog perlu mempertimbangkan kondisi klien sebelum menentukan metode yang digunakan. Dalam beberapa kasus, psikolog juga dapat menggabungkan beberapa pendekatan terapi agar hasil yang diperoleh lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Nah, psikoterapi adalah metode intervensi melalui komunikasi antara terapis dan klien yang bertujuan untuk membantu individu memahami serta mengatasi masalah psikologis. Psikoterapi dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Nah, keberhasilan psikoterapi tersendiri itu sangat dipengaruhi oleh hubungan terapeutik antara klien dan terapis. Klien perlu merasa aman, diterima, dan tidak dihakimi agar dapat terbuka selama proses terapi. Semakin baik hubungan antara klien dan terapis, maka semakin besar kemungkinan terapi memberikan hasil positif. Contohnya, ketika seorang remaja yang awalnya tertutup dan sulit bercerita, perlahan mulai terbuka setelah merasa nyaman dan dipercaya oleh terapinya. Selanjutnya, ada psikodinamik yang berfokus pada konflik bawah sadar dan pengalaman masa lalu individu. Tujuan terapi ini adalah membantu individu memahami dirinya secara lebih mendalam atau insight sehingga dapat mengatasi masalah yang dialami. Terapi psikodinamik biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena terapi ini berusaha menggali pengalaman masa lalu secara mendalam. Pendekatan ini membantu individu memahami bahwa pengalaman yang pernah dialami dapat mempengaruhi cara berpikir, emosi, dan perilakunya saat ini. Contohnya, seseorang yang sulit menjalin hubungan dekat dengan orang lain ternyata memiliki pengalaman penolakan dari keluarga pada masa kecilnya. Selanjutnya ada Cognitive Behavioral Theory atau CBT. Terapi ini berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. CBT
seperti membantu individu mengubah pola pikir negatif menjadi lebih positif serta melatih perilaku yang lebih adaptif. Salah satu kelebihan CBT adalah terapi ini bersifat terstruktur dan berfokus pada masalah yang sedang dialami individu saat ini. CBT juga sering memberikan tugas atau latihan kepada klien untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga individu dapat belajar mengontrol pikirannya secara mandiri. Contohnya, individu yang memiliki kecemasan sosial diminta berlatih menyapa orang lain secara bertahap untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Selanjutnya ada terapi humanistik. Terapi humanistik menekankan pada potensi diri dan kemampuan individu untuk berkembang. Terapis memberikan empati, penerimaan, dan dukungan agar klien dapat mencapai aktualisasi diri. Dalam terapi humanistik, klien dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk berkembang dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Terapis hanya berperan sebagai pendamping yang membantu klien menentukan potensi dan makna dalam dirinya. Contohnya, seseorang yang merasa dirinya gagal dibantu untuk mengenali kelebihan dan potensi yang sebenarnya dimiliki, sehingga rasa percaya dirinya meningkat. Selanjutnya ada terapi perilaku, bertujuan untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif melalui prinsip belajar seperti reinforcement dan punishment. Fokus utama terapi ini adalah pada perilaku yang dapat diamati. Terapi perilaku menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari dan diubah. Oleh karena itu, perilaku yang maladaptif dapat dikurangi melalui latihan yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Pendekatan ini banyak digunakan karena hasilnya dapat diamati secara langsung. Contohnya, anak yang sering tantrum dapat diberikan reinforcement positif ketika mampu mengontrol emosinya dengan baik. Selanjutnya ada terapi kelompok dan keluarga. Terapi kelompok dan keluarga melibatkan lebih dari satu individu. Terapi ini membantu memperbaiki hubungan sosial, komunikasi, serta memberikan dukungan antar anggotanya. Nah, melalui terapi kelompok, individu juga dapat belajar dari pengalaman orang lain dan memperoleh dukungan emosional. Sedangkan dalam terapi keluarga, perubahan pada satu anggota keluarga dapat mempengaruhi kondisi anggota keluarga lainnya, sehingga keterlibatan keluarga menjadi sangat penting dalam proses intervensi. Contohnya, keluarga yang sering mengalami konflik komunikasi dapat mengikuti terapi keluarga agar hubungan antara anggota keluarga menjadi lebih harmonis. Selanjutnya ada tahapan intervensi. Yang pertama itu ada asesmen atau pengumpulan data. Yang kedua ada diagnosis masalah. Yang ketiga ada perencanaan intervensi. Yang keempat ada pelaksanaan terapi, dan yang kelima ada evaluasi hasil. Evaluasi merupakan tahap penting dalam intervensi karena membantu psikolog mengetahui perkembangan klien. Jika hasil terapi belum optimal, maka psikolog dapat menyesuaikan strategi atau metode intervensi agar lebih sesuai dengan kebutuhan klien. Contohnya, jika klien masih mengalami kecemasan tinggi setelah beberapa sesi terapi, maka psikolog dapat menambahkan teknik relaksasi atau latihan coping lainnya. Selanjutnya ada peran psikologi klinis. Yang pertama itu ada melakukan asesmen, yang kedua menentukan intervensi yang tepat, yang ketiga memberikan terapi, dan keempat mengevaluasi perkembangan klien. Nah, jadi selain memberikan terapi, psikolog klinis juga memiliki tanggung jawab menjaga kerahasiaan klien dan menjalankan praktik sesuai kode etik profesi. Sikap profesional dan empati sangat dibutuhkan agar klien merasa nyaman selama proses intervensi berlangsung. Contohnya, psikolog itu tidak boleh menyebarkan cerita atau data pribadi klien kepada orang lain tanpa izin, karena hal tersebut melanggar etika profesi. Kesimpulannya, intervensi dalam psikologi klinis merupakan proses penting untuk membantu individu mengatasi masalah psikologis. Dengan berbagai metode yang tersedia, intervensi dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien untuk mencapai kesejahteraan mental. Intervensi psikologi klinis tidak hanya membantu individu mengatasi masalah yang sedang dialami, tetapi juga membantu individu memahami dirinya secara lebih baik. Dengan dukungan dan penanganan yang tepat, individu dapat meningkatkan kualitas hidup, membangun hubungan sosial yang sehat, dan mencapai kesejahteraan psikologis. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk kalian yang ingin rangkum membaca, aku bakal kasih teksnya ya. Kalian bisa screenshot atau pause
Segitu aja ya penjelasannya. Selebihnya, thanks for watching.